Selamat malam, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di podcast PPDI. Pada malam hari ini, podcast PPDI akan mengangkat tema tentang mendukung pelaksanaan pemilu 2024 yang aksesibel dan inklusif bagi pemilih pemula penyandang disabilitas. Bapak dan Ibu, mungkin sedikit pengantar dulu. PPDI beberapa waktu lalu mengadakan sebuah program, kami namakan program Engage. Engage itu kepanjangan dari Engaging a New Generation for Accessible Governance and Election. Program Engage ini sebetulnya adalah metodologi latihan kepemimpinan yang ditujukan bagi pemuda penyandang disabilitas tentang hak-hak politik mereka, terutama berkaitan dengan pemilu. Dan PPDI sudah mengadakan 2 kali program Engage, pelatihan Engage ini. Yang pertama di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 kita mengadakannya di bulan Oktober dan September tahun 2023 kemarin ini. Dan kami di PPDI bekerja sama dengan beberapa universitas, beberapa di antaranya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian Universitas Negeri Surabaya. Di podcast kali ini kita sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama adalah Bapak Zainal Abidin. Beliau adalah dosen PGSD dari Universitas Negeri Surabaya. Selamat malam, Pak Zainal. Selamat Kemudian, malam, Bu Eka. Selamat malam, Ibu Bapak lainnya. kemudian yang kedua adalah Dr. Lucy Andriani, MSI. Eh, Boleh saya panggil Ibu Lucy saja ya, Ibu? Silakan, baik Kak. Ya, beliau adalah dosen ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian yang ketiga ada Nur Fadili. Nur Fadili ini adalah alumni dari peserta Inggit tahun 2023 kemarin yang baru saja kami adakan secara offline di Surabaya. Nur Fadili ini adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian yang keempat, kita juga ada alumni program Engage yang lain, namanya Makruf Fauzi. Makruf ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan. Selamat malam, Mas Makruf. Selamat malam, Mbak Eka. Oke. Kemudian yang kelima juga alumni dari peserta program Engage yang kemarin kami adakan juga di Surabaya. Namanya adalah Deborah Dian Talenta Simanjuntak. Deborah ini juga mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan. Selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya dan mendapatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang program Engage. Baik, untuk yang pertama mungkin saya ingin bertanya dulu ke Ibu Lucy, Iya, karena PPDI pernah mengadakan program Engage tahun 2022 ya Ibu ya, iya, pada saat pandemi. masih pandemi ya. Jadi pada saat itu program ini dilakukan secara online. Mm. Boleh cerita sedikit Ibu tentang bagaimana program Engage waktu itu dilaksanakannya, kemudian bagaimana tanggapan Ibu dan bagaimana program itu memberikan manfaat atau tidak kepada peserta yang waktu itu mengikuti. Iya, Silakan Ibu. terima kasih. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Zainal, selamat malam Mbak Deborah, Mas Makruf, dan juga Mas Nur Fadli, dan juga di sini ada Bu Lindawati dan Bu Eka. Terima kasih pada malam ini sudah diberi kesempatan untuk memberikan informasi atau sharing ya, pengalaman-pengalaman terkait dengan pelatihan yang kemarin, menyiapkan bagaimana disabilitas untuk siap melakukan pendidikan politik lah intinya tersebut dan menyiapkan dirinya sendiri secara leadership. Ada beberapa hal yang menjadi catatan di saya terkait dengan kegiatan kemarin.
Antusias peserta memang ada, tapi suasana pandemi itu menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan maksudnya karena pelatihan yang sifatnya itu harus pendampingan yang lebih intens, kemudian ada kedekatan emosional, kita bisa melihat mimik dan juga ekspresi secara langsung, ternyata tidak bisa dirasakan pada saat pandemi. Karena sifatnya online seperti ini, kita tidak bisa bersentuhan menyapa atau kita tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa merasakan kondisi para peserta yang pada saat itu kebanyakan disabilitas netra yang ikut pelatihan. Itu salah satu gambaran awal. Sehingga catatan penting tersebut ternyata berpengaruh pada kegiatan-kegiatan pelatihan, yaitu keaktifan itu agak berkurang. Kemudian bagaimana berekspresi menyampaikan gagasan itu juga akan agak berkurang karena antar disabilitas juga tidak bisa berdiskusi karena di ruangnya masing-masing terkotak-kotak oleh tempat dan gitu dan hanya mendengarkan narasi-narasi yang diberikan oleh fasilitator, kemudian game-game yang diberikan oleh fasilitator. Jadi tidak bisa optimal seperti yang diharapkan. Pada dasarnya peserta itu antusias, tetapi pola yang karena kita pakai Zoom, jadi game-game yang diberikan itu tidak bisa memberikan stimulus kepada peserta untuk melakukan kerjasama secara baik. Ya, bagaimana bisa melakukan kerjasama? Mereka ada di laman Zoom, mereka tidak bisa berdiskusi, mereka tidak bisa sharing apa yang harus mereka lakukan itu. Adapun terkait dengan materinya luar biasa. Saya kira walaupun dengan keterbatasan seperti itu, yang bisa dirasakan oleh peserta adalah membuka wawasan terkait dengan tahapan-tahapan apa yang perlu peserta siapkan untuk menjadi pemimpin ke depan. Dalam proses pelatihan itu kemarin ada game yang menarik. Jadi peserta ini yang kebanyakan mahasiswa itu diminta untuk melakukan identifikasi isu di sekitar mereka. Ini melatih bagaimana mahasiswa itu mencoba untuk menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, kemudian dirumuskan bersama. Sebenarnya ada ruang itu. Kemudian mereka mencoba untuk melakukan mapping. Kalau masalah yang seperti ini, siapa yang harus dilibatkan, dengan cara apa mereka dilibatkan, awalnya melibatkan itu bagaimana? Itu mereka sudah punya gambaran seperti itu. Kalau memang itu bisa dipahami dengan seksama, artinya pelatihan yang kemarin itu menjadi tahapan awal bagi peserta untuk bisa melakukan, oh iya, saya sebagai disabilitas harus sensitif terhadap isu dan bisa kok mengajak sekeliling ya yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan komunitas bersama itu pelan-pelan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya bisa menggerakkan isu itu akhirnya memberikan semacam masukan-masukan atau solusi-solusi yang sederhana terhadap isu yang diangkatnya. Jadi pelatihan itu penting dan kemarin salah satu pelatihan digagas oleh PPDI dan juga IFES itu menjadi titik tolak bagi para disabilitas bahwa kalian punya potensi yang luar biasa. Kalian punya potensi yang perlu dikembangkan. Tidak perlu merasa insecure dengan apa yang kalian miliki karena potensi itu hadir dan ada. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menguatkan potensi itu untuk bisa memberikan kontribusi positif. Hal yang sederhana di sekeliling kita aja, tidak perlu terlalu wow begitu, tapi kita mulai. Langkah kecil yang kita mulai akan memberikan dampak yang luar biasa di sekitar kita. Itu hal yang perlu dicermati bahwa kebutuhan disabilitas sebagai orang yang mempunyai apa itu namanya
keunggulan dibanding yang lain, karena bagaimanapun juga dengan kemampuan mereka itu ada hal-hal yang tidak dipunyai oleh orang lain. Tentunya ini yang harus dioptimalkan. Artinya dengan tidak menjadi keterbatasan, sebuah keterbatasan mereka untuk maju, tetapi juga harus menguatkan dirinya. Jadi dirinya sebagai seorang manusia memang tidak luput dari kelemahan, intinya seperti itu. Harus selalu introspeksi apa yang harus bisa dikuatkan dari dirinya sendiri untuk bisa mengikuti ritme yang cepat itu, kemudian mengoptimalkan 1 kali, 2 kali lipat dari ritme itu supaya mempunyai akselerasi yang sama. Toh dalam tataran formal sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu sedetik pun. Ketika kalian mempunyai kesempatan, ambil. Karena itu sebagai bukti bahwa kalian mempunyai potensi dan berdaya. Jangan pernah menganggap insecure terhadap dirinya. Gitu. Pemerintah sudah memberikan ruang, kemudian itu harus kita ambil, buktikan, dengan pola pikir dari hasil pelatihan yang sudah didapatkan kemarin kan pelatihan pertama itu komunitas yang mendapatkan pelatihan diminta untuk membangun komunitas baru di sekelilingnya supaya bisa bergerak bersama sehingga tujuan yang diharapkan untuk membangun kepemimpinan jiwa kepemimpinan, bisa menyelesaikan isu-isu yang sederhana di sekelilingnya, itu bisa tercapai. Langkah kecil ini jangan dianggap remeh, karena ini adalah tahapan yang penting untuk menyelesaikan isu besar. Disabilitas punya PR yang luar biasa, dan itu perlu dukungan dari berbagai macam pihak. Dukungan tidak akan berarti tanpa keberdayaan disabilitas itu sendiri. Jadi, apapun yang dilihat, dari hasil pelatihan kemarin itu membuka wacana baru bahwa ada posisi penting yang harus diambil oleh disabilitas. Bukan tidak hanya disediakan, tapi disabilitas juga harus mengambil. Jadi tidak bersifat pasif disabilitasnya, tetapi harus diambil. Jadi makanya dari sini saya berharap banyak ada Mas Nur Fadli, ada Mas Ma'ruf, ada Mbak Deborah untuk bisa mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya. Begitu mungkin Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Lucy atas sharingnya tentang program Engage yang dilakukan tahun 2022 ya Bu ya berarti ya. Oke, sekarang kita menuju ke Pak Zainal. Nah, dengan Pak Zainal ini dari Universitas Negeri Surabaya dan PPDI mengadakan program Engage tahun 2023 ini dengan UNESA. Pak Zainal, mungkin Pak Zainal bisa sharing sedikit Pak, karena ini kerjasama kita pertama kali ya Pak, UNESA dengan PPDI ya Betul. Pak, terkait program Engage ini. Boleh Pak, Bapak memberikan pendapat atau komentar atau masukan Pak terkait program yang kemarin kita laksanakan. Kemarin Bapak juga sempat ikut ya, visit ke KPU Betul, ya Pak sempat ya, mendampingi teman-teman teman-teman. kemarin ke KPU langsung dan ya Iya, sedikit cerita nanti terkait apa yang terjadi ya di sana iya. ya. Karena Boleh banyak Pak hal yang cerita? menarik terjadi di sana ya. Iya, Oke, pastinya. terima kasih Bu Eki, Silakan. dan selamat malam juga ini teman-teman mahasiswa yang kemarin terutama pertama karena ini offline, kedua karena ini bertepatan dengan demokrasi kita yang akan berjalan. Jadi waktunya, timingnya sangat bagus sekali. Dan ini membuka banyak hal buat teman-teman disabilitas, bagaimana suara itu penting gitu ya. Ternyata mereka memiliki hak pilih yang sama, suara yang sama. Nah akhirnya terjadilah buat saya sebuah pola pikir yang memang itu menarik gitu anak-anak, oh ternyata kita tuh wajib untuk memberikan hak kita. Nah itu kan menjadi penting ya, kesadaran itu menjadi penting. Dan yang lebih penting lagi mereka tahu akhirnya, oh di KPU ternyata proses suara itu seperti apa diolahnya, karena kemarin kita ke KPU langsung, kita dijelaskan secara langsung bagaimana, terus ada apa saja di KPU proses pemilihan itu. Ternyata tidak langsung milih, ada distribusi suara, bagaimana suara itu dijaga, bagaimana pentingnya satu suara bisa merubah
ke depan negara itu dan lain sebagainya itu terjadi di sosialisasi di hari pertama. Jadi di hari pertama saja kita sudah disuguhkan hal yang sangat menarik gitu ya. Jadi memang offline ini memang sangat berpengaruh signifikan Bu Eka. Jadi kalau tadi ketika online kebingungan banyak gitu ya karena kita interaksinya terbatas. Kalau ini karena kita berkunjung offline dan ini kebetulan pesta demokrasi akan segera dimulai, ini menjadi semangat yang menarik buat teman-teman, khususnya teman-teman disabilitas, karena mereka akhirnya tahu seperti apa. Walaupun sebetulnya teman-teman disabilitas yang kemarin hadir, dari UNESA kemarin hadir 10 orang, walaupun sebetulnya kami daftarkan 15, tapi ternyata yang 5 orang berhalangan hadir karena harus program mengajar ke sekolah. Akhirnya yang 10 hadir, mereka ternyata beberapa kali sudah ada yang memilih ternyata, baik itu bupati, ada yang desa, dan beda-beda gitu pengalamannya. Namun mereka kan belum paham sepenuhnya kalau ternyata suara itu penting. Lalu pemilu itu bagaimana suatu suara khususnya dari teman-teman disabilitas juga menentukan ternyata untuk regulasi ke depannya. Yang kedua dari program Engage yang menarik lagi itu mereka akhirnya ketika mereka ditanya bagaimana pengalaman mereka selama memilih gitu ya dan lain sebagainya kaitannya dengan aksesibilitas gitu ya untuk para penyandang disabilitas. Nah, itu justru yang terjadi di pertemuan kedua, Bu. Jadi di pertemuan kedua kita diberikan waktu untuk FGD, Focus Group Discussion. Kita satu persatu ditanya, memberikan masukan. Kemarin ada yang memberikan masukan bagaimana membuat surat pemilu braille. Terus lalu ada bagaimana aksesibilitasnya, mungkin alurnya dikhususkan atau bagaimana gitu. Nah, itu terjadi fokus group discussion yang saya kira itu sangat hangat sekali. Pihak KPU pun kemarin memfasilitasi dengan baik dan PPDI saya kira sebagai salah satu pencetusnya sudah luar biasa menjembatani ini. Akhirnya terjadilah hal yang menarik ya di sana terjadi banyak diskusi. Akhirnya mereka oh iya memang ternyata surat pemilu braille itu sangat penting karena ternyata teman-teman yang tunanetra itu sangat butuh. Lalu bagaimana urutannya, mungkin urutannya ketika membuka dan lain sebagainya itu dijelaskan juga untuk teman-teman pendampingan dan nanti kita ada kategori karena teman-teman disabilitas ternyata kan ada kategorinya. Ada kategori yang sedang, ada kategori yang memang mungkin berat, ada yang memang ringan. Nah, ternyata itu nanti kan kita belum memfasilitasi untuk kategori itu. Kita baru masih mengkategorikan ternyata disabilitas itu satu, ya sudah silakan satu saja. Nah, itu menjadi hal yang menarik ketika kemarin fokus group discussion di pertemuan kedua. Nah, lebih lanjutnya lagi Bu, ada yang lebih menarik lagi. Mereka ingin menjadi duta pemilu gitu ya. Ternyata teman-teman disabilitas ini yang lebih menarik lagi. Jadi awalnya tadi sadar dulu, mereka sadar dulu, oh penting nih suara saya. Setelah penting suara saya, akhirnya melontarkan isu-isu yang memang mereka alami, keresahan yang mereka alami, lalu ditindaklanjuti diskusi yang menarik dan akhirnya mereka oh sadar ternyata saya juga kalau cuma diam saja tidak akan ada efeknya. Akhirnya mereka merasa saya juga harus menjadi duta pemilu yang mensosialisasikan pentingnya pemilu khususnya untuk teman-teman disabilitas. Karena saya kira teman-teman disabilitas ini juga punya wadahnya sendiri, punya teman-teman yang bisa dirangkul. Ada beberapa disabilitas yang memang dirangkul itu harus teman-temannya itu sendiri gitu. Kita merangkul tapi kalau teman-teman disabilitas yang merangkul itu akan lebih menarik lagi untuk mereka karena oh ternyata teman saya juga bisa milih, saya juga berarti ketika mereka yang mengajak akhirnya mereka timbul wah saya harus menjadi duta pemilu nanti mungkin bisa di Fadili ada Mbak Deborah bagaimana mereka ini sekarang merasakan pentingnya pemilu pentingnya hak suara dan sebagainya itu saja mungkin Bu testimoni dari saya kira PPDI sudah sangat luar biasa dan harapannya ya program ini ya nggak sampai tahun ini tahun depan walaupun sudah selesai apalagi itu sudah posnya mungkinnya pos pemilu bisa ditindaklanjuti lagi. Gitu Amin. dari Ya, saya. baik, terima kasih. Betul yang Pak Zainal bilang ya. Ini sebetulnya momen yang emas ya kalau boleh saya bilang karena kebetulan di program Engage tahun ini PPDI, UNESA juga bekerja sama dengan KPU. Jadi tiga lembaga ini mempunyai mempunyai MOU untuk pelaksanaan program Engage ini. Jadi UNESA, kemudian PPDI dan juga KPU. Saya mau ke teman-teman nih, teman-teman yang kemarin berkunjung ke KPU dan Bawaslu. Mungkin bisa dengan Mas Fadil dulu, Mas Fadil.
Boleh diceritain sedikit kemarin gimana? Mungkin kita tadi udah banyak dapat cerita dari Pak Zainal tentang pengalaman saat kunjungan ke KPU ya. Mungkin Mas Fadil bisa cerita atau apa namanya memberikan pendapat bagaimana pada saat program Engage yang kita laksanakan 2 hari di bulan September di UNESA. Bagaimana tanggapan Mas Fadil? Karena kan kebetulan topik yang kita angkat di program Engage ini adalah bagaimana menciptakan atau mendukung terciptanya pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan inklusif untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kira-kira bagaimana menurut Mas Fadil? Apakah program Engage ini adakah sesuatu yang baru yang Mas Fadil dapat dari mengikuti program Engage ini? Kira-kira kalaupun ada apa misalnya gitu. Kemudian pada saat kunjungan ke KPU apa pengalaman atau sisi positif kalaupun ada yang Mas Fadil dapat. Silakan Mas Fadil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nur Fadili. Saya sangat terima kasih kepada PPDI yang telah mewadahi teman-teman melalui AFS, yaitu di pelatihan uji ini. Bagi saya, dalam mengikuti pelatihan ini sangat banyak manfaatnya, Pak. Bukan cuma tidak ada, tapi banyak gitu. Kenapa? Dengan adanya pelatihan ini kita sama-sama itu mengetahui bagaimana meningkatkan kepemimpinan teman-teman. Soalnya kan bagi kita disabilitas juga punya hak dan kewajiban juga kan. Sehingga di situ kita belajar bagaimana menjadi penyandang disabilitas yang baik dalam menentukan pilihan dan juga bagaimana nanti teman-teman disabilitas itu membangun jaringan bagi pemuda-pemuda disabilitas lainnya. Tidak hanya tentang kepemiluan, tapi tentang kepemimpinan. Di situ kita diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang leadership. Sehingga kita tahu bahwa yang harus memimpin ya diri kita sendiri dulu gitu, baik orang lain kan. Nah, terus yang kedua setelah kita di KPU, pertama itu saya pertama kali magang dan belajar di KPU kan. Salah satunya itu punya hak untuk menjadi pelaksana. Nah, di situ kami menyampaikan bagaimana kalau teman-teman disabilitas itu di setiap TPS itu di tempat TPS-nya itu melibatkan teman-teman disabilitas. Kemarin dari teman-teman pelatihan alumni ini dari KPU itu apa? Teman-teman itu Di meminta kontak. kontak untuk menjadi anggota di TPS-nya. Hmm. Bahkan meskipun yang bukan anggota kemarin itu teman-teman disabilitas lain, contohnya yang ada di Madura itu dikontak. Jadi Oh ya? KPU itu meminta seperti ini. Kalau misalnya teman-teman disabilitas mampu, tinggal kirim nomornya, alamatnya, TPS-nya berapa, nanti tak Hmm. hubungin ke KPU-KPU yang ada di daerahnya masing-masing. Yang penting Hmm. itu areanya masih Jawa Timur. Nah, bagi saya itu yang sangat luar biasa ya, Pak. Saya itu Hmm. sangat bersyukur teman-teman disabilitas diberikan kesempatan. Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik nih ceritanya nih. Semoga teman-teman yang dikontak betul-betul memfollow up ini ya ajakan dari KPU ya. Oke, thank you Mas Fadil nih. Sekarang kita ke Mbak Deborah. Mbak Deborah, mungkin boleh cerita sedikit Mbak Deborah pengalaman Mbak Deborah sebelum ikut pelatihan Engage, apa yang Mbak Deborah ketahui tentang hak-hak politik Mbak Deborah sebagai pemilih dalam pemilu. Dan kemudian apa yang Mbak Deborah ketahui setelah ikut dari program Engage ini? Boleh cerita sedikit? Pastinya terdapat perbedaan yang sangat signifikan ya, karena pada saat saya sebelum adanya pelatihan Engage ini ya pandangan saya bahwa dalam melaksanakan pemilu itu hanya bisa dilakukan di kotanya sendiri, tidak bisa dilakukan pindah pilih di kota lain seperti itu. Terus yang kedua, saya lebih cenderung menuruti alur proses pemilihan yang ada di tempat saya memilih waktu itu karena memang tidak disediakan untuk eksemplar braille, uh, template braille untuk keperluan dari surat suaranya karena memang pada saat itu yang dilakukan yang hanya
pemilihan wali kota saja. Terus yang pada saat hal itu juga karena memang saya melakukan pemilihan itu masih berkuliah di semester 1, jadi pengetahuan saya itu belum begitu banyak dan spesifik terhadap apa namanya hak-hak politiknya para penyandang disabilitas. Sebenarnya apa-apa saja sih yang telah disediakan KPU, kalaupun sudah tahu ya hanya sekilas, karena memang jujur saja kalau untuk terkait dengan politik ini saya tidak terlalu attention seperti itu. Tapi saat saya eh, mela- ikut dalam pelatihan engage dan magang, banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Eh, ya, memang benar juga yang dibilang Mas Fadil terkait dengan eh, politiknya teman-teman disabilitas untuk terjun ke dalam dunia partai politik ya. Karena pasti ada juga mungkin saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu attention, tidak terlalu tertarik dengan yang namanya dunia politik, tapi ada aja mungkin di teman-teman disabilitas itu yang tertarik banget dengan dunia politik dan ingin bergabung, ingin menyalurkan aspirasinya karena ya teman-teman disabilitas juga ya eh, pastinya merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temannya yang lain yang memiliki kondisi yang sama dengan mereka seperti itu. Dan mereka ingin menyalurkan eh, aspirasinya mereka lewat partai politik dan sebagainya. Dan hal ini sangat disambut baik oleh pihak KPU Jawa Timur. Nanti akan diproses terkait dengan eh, peluncuran ya undang-undang seperti itu terkait dengan hak disabilitas kira-kira berapa persen untuk bisa mengikuti partai politik. Eh, Seperti selayaknya kaum wanita yang 30% seperti yang telah disebutkan Mas Fadil tadi seperti itu. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Cukup memberikan apa namanya insight baru apa yang terjadi pada saat teman-teman berkunjung di KPU. Sekarang saya mau ke Mas Makruf nih. Mas Makruf, em, sebelum apa namanya mengikuti program Engage, kira-kira Mas Makruf sejauh apa tahu tentang pemilu itu bagaimana sih untuk teman-teman disabilitas? Harus bagaimana sih pemilu gitu? Boleh nggak diceritain? Ya Mbak, terkait ini berbicara dari pengalaman saya, setahu saya kan pemilu itu ya datang ke KPU nyoblos, udah itu pulang selesai gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata untuk teman-teman disabilitas itu memang ada template-nya khusus sendiri, kayak surat suara dalam bentuk braille, terus mereka juga tidak diharuskan mengantri juga, terus disediakan sarana yang akses gitu untuk supaya mereka itu bisa memilih dengan nyaman gitu. Nah, itu yang baru saya tahu setelah mengikuti pelatihan baik itu di UNESA maupun setelah datang ke KPU secara langsung dan juga ke Bawaslu gitu. Dan apa ya, dari kemarin itu juga saya tahu oh ternyata apa ya? Ternyata ada template braille-nya dan itu juga saya baru tahu itu baru jujur baru pertama kali tahu ternyata ada template braille gitu. Dan ya jadi saya paham gitu loh. Oh, ternyata fungsinya itu. Tapi juga di sisi lain juga kenapa saya juga berpikir kenapa baru satu gitu loh. Kenapa baru presiden dan wakil presidennya saja. Kenapa tidak semuanya dari lima surat suara itu kenapa tidak digunakan template bel semua gitu, dan itu yang sempat menjadi pertanyaan saya gitu. Menarik ya. Iya. Em, Kan Mas Makruf ini ikut pelatihan yang apa offline ya di UNESA ya. Boleh tahu nggak dari apa materi-materi yang diberikan pada saat pelatihan itu ada nggak materi yang favorit atau yang paling menarik buat buat Mas Makruf? Yang materi yang menurut saya menarik adalah hak hak
dan juga sarana pemilu yang aksesibel bagi ini penyandang disabilitas. Karena jujur saya baru mengetahui pas mengikuti pelatihan itu, karena ya dulu saya berpikiran ya pemilu ya sudah, datang ke TPS milih pulang gitu ya, semua teman-teman saya anggap ya sama antara disabilitas dan non disabilitas gitu. Tapi setelah mengikuti pelatihan kemarin itu saya jadi tahu, oh ternyata teman-teman disabilitas ini juga ada apa ya, ada sesi khususnya, ada template khususnya, misalkan yang tunanetra dengan menggunakan braille seperti itu. Oke, thank you Iya. Mas Makruf. Saya ingin tanya lagi mungkin dengan ke Bu Lucy, Bu Lucy. Kalau menurut Bu Lucy dari pengalaman em, terkait tentang aksesibilitas dan inklusif pemilu untuk pemilih, pemula, penyandang disabilitas, apakah dari sudut pandang Ibu gitu ya, apakah pemilu yang mungkin barangkali Ibu mendengar gitu ya, yang akan datang ini, apakah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar pemilu ke depan ini menjadi aksesibel dan inklusif? Dan bagaimana menurut pandangan Ibu tentang pemilu sebelumnya? Apakah itu sudah aksesibel dan inklusif? Ya, terima kasih Mbak Ika. Sebenarnya upaya pemerintah untuk mendorong ya dan memberikan ruang kepada disabilitas untuk aktif di pemilu itu sudah ada. Namun, namun intervensi yang dilakukan itu memang belum secara masif ya dilakukan, sehingga ya kalau kita mau jujur mungkin agak belum bisa diakses banyak oleh disabilitas gitu. Artinya ruang itu secara formal diberikan, tetapi intervensi dalam bentuk program, kemudian penguatan-penguatan disabilitas untuk bisa mengikuti pelatihan, kemudian melibatkan secara langsung, memberikan affirmative action seperti gagasan yang tadi, 30% perempuan, kemudian 30% disabilitas, itu memang belum optimal dijalankan atau dilakukan. Dan saya kira 30% untuk disabilitas masuk ke sebagai pengurus partai politik pun belum hadir gitu. Ini memang belum ada. Artinya ini perlu dorongan dan dukungan nih dari para disabilitas untuk bisa mengeksekusi ini ya, dan menjadi program pemerintah ke depan gitu. Fasilitas-fasilitas yang bisa diakses disabilitas saat pemilu pun masih kurang, baik dari pemilu yang lalu maupun yang sekarang. Dulu di Jakarta pernah ada pelatihan untuk bagi disabilitas untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu. Saya kira itu pun ruangnya belum optimal untuk dijalankan gitu. Ada pelatihan, terus harus apa nih disabilitas, dibekali apa nih, itu juga belum secara masif ya dan kontinu dilakukan. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup mata pendidikan politik, kemudian pelatihan-pelatihan secara langsung untuk menghadapi kondisi-kondisi di lapangan saat pemilu dan sebagainya itu juga menjadi PR. Tidak hanya bagi disabilitas, tapi bagi masyarakat umum pun menjadi PR. Jadi kita berharap supaya ada ruang lagi yang diberikan, tidak hanya policy atau aturan yang sudah disosialisasikan bahwa disabilitas sebagai subjek, ada kesempatan untuk disabilitas, tidak hanya itu, tetapi juga intervensi yang masif dalam bentuk program-program yang nyata. Ini memang menjadi PR kita bersama. Pemerintah juga harus memberikan dorongan ke sana untuk bisa dieksekusi, akademisi juga harus mempunyai peran signifikan di dunia pendidikan, bisa memberikan wawasan di perkuliahan seperti itu, dan juga mendampingi dalam bentuk lain, terutama untuk bisa memberikan arahan-arahan apa yang bisa dilakukan oleh disabilitas, senyampang sambil menunggu intervensi program masif dari pemerintah. Karena kalau kita hanya diam, tidak bergerak, dan hanya menunggu saja, tidak akan terjadi itu gerakan-gerakan yang masif. Dan saya kira seperti yang dilakukan oleh perempuan, mereka selalu menggaungkan isu itu dan mendorong supaya pemerintah
intervensi dalam bentuk program gitu ya. Ada pemberdayaan perempuan, kasih kesempatan. Begitu juga harapan saya sendiri sebagai pendidik untuk bisa melihat bahwa disabilitas itu juga harus diintervensi melalui program-program. Kalau mereka sudah continue dilakukan itu, saya kira mereka secara langsung akan aktif ya di politik. Di lembaga legislatif pun kemarin ada salah satu calon disabilitas itu yang ikut berkompetisi dan mendapatkan suara terbanyak. Namun memang jejaring mereka belum kuat. Pemahaman masyarakat sekitar lingkungan belum ada dukungan. Ada wawasan di masyarakat itu masih kurang dalam melihat potensi yang dihadirkan atau yang hadir dari disabilitas itu. Sebenarnya gagasan, pemikiran itu luar biasa cemerlang. Tapi masyarakat itu juga perlu dikasih pemahaman bahwa mereka punya potensi yang luar biasa yang tidak ada di kita, dan mereka bisa mengekspresikan itu melalui kegiatan-kegiatan politik, terutama menjadi caleg, kemudian ikut andil dalam mengambil keputusan publik gitu ya, dalam berbagai macam sektor. Saya kira itu Mbak Eka. Jadi perlu istilahnya intervensi pemerintah dalam program, dalam bentuk program, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi program secara langsung dan itu continue, harus terus menerus. Tidak bisa kemudian hangat-hangat kayak ayam gitu ya. Kalau ada pemilu, ada kegiatan, kalau enggak bisa. Harus terus continue, kemudian terukur. Kalau sudah terukur itu kita bisa melihat hasilnya gitu. Itu mungkin, dan gagasan-gagasan dari tadi luar biasa. Braille termasuk itu mungkin bisa digaungkan supaya ada program-program seperti itu dan pemerintah bisa menyiapkan anggaran untuk mencetak kertas suara yang khusus untuk penyandang disabilitas, dan saya kira perlu penguatan di bagaimana cara menggunakan atau membaca atau mempunyai keahlian di membaca huruf Braille, terutama di netra ya, karena tidak semuanya kan mempunyai kemampuan itu juga harus diintervensi pemerintah. Ini nggak mungkin mereka bisa bergerak sendiri tanpa intervensi pemerintah. Jadi PR-nya banyak, tetapi apa yang bisa kita lakukan supaya pemerintah juga segera bergerak bersama kita. Karena Indonesia kan masyarakat sipilnya sekarang sudah mulai menguat, dan disabilitas merupakan bagian masyarakat sipil yang penting sebagai bagian penggerak ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 itu kan aspek penting untuk pembangunan itu salah satunya adalah disabilitas. Mungkin begitu Mbak Eka. Ya, oke. Terima kasih Bu. Iya betul ya, memang perlu upaya yang kontinu supaya apa yang diperjuangkan oleh yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas ini dalam hal accessibility, inclusivity ini juga akhirnya betul-betul terwujud ya. Karena kalau hanya sekali dua kali saja itu masih belum menjanjikan ya Bu ya. Baik, Pak Zainal, silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi Pak Zainal mungkin? Iya, boleh saya tanggapi karena sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan ya. Silakan Karena Pak. kita berbicara aksesibel dan inklusi itu sendiri ya, pemilu yang aksesibel dan inklusif sendiri, justru yang kami ingin tekankan justru adalah datanya. We should to learn by data. Kenapa akhirnya mereka tidak memfasilitasi? Saya kira KPU jenis-jenisnya seperti apa, jenis-jenis disabilitasnya seperti apa saja, kebutuhannya apa saja. Tadi yang saya bilang di awal, mana yang berat, mana yang harus didampingi kan yang berat ya. Yang menengah, apakah itu perlu dampingan atau tidak. Yang tunanetranya seperti apa? Apakah tunanetra yang perlu braille atau tunanetranya yang memang sudah paham braille dan sebagainya. Dan data itu yang penting agar memang ini aksesibel dan inklusif gitu. Kalau kita memang tidak seperti itu, datanya tidak punya, kita tidak bisa menciptakan pemilu yang inklusif dan memang aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas ya tidak akan terjadi. Makanya yang harus diperbaiki adalah datanya dulu. Sampai detik ini saya kira kenapa menjadi permasalahan itu, karena datanya ya sampai detik ini ya belum rapi gitu. Belum rapi, belum aware juga terhadap teman-teman disabilitas ini secara komprehensif. Saya kira pedulinya sudah ada, tapi komprehensifnya yang belum.
gitu ya. Hmm. Pedulinya tinggal ditumbuhkan lagi bagaimana mereka punya data itu. Karena kan tidak semua tadi seperti Deborah, tadi mungkin teman-teman sudah melihat Deborah tuh tidak ingin ditemani, dia sudah bisa memilih sendiri. Kenapa saya harus ditemani? Saya tuh sudah Hmm. bisa sendiri kok. Yang penting saya dikasih aksesnya, datangnya Hmm. kemana, saya bisa milih. Nah kan, tapi di lapangan kan tadi masih datanya ya oh ternyata itu anak disabilitas, teman-teman disabilitas, ya sudah kita Hmm. dampingi, padahal kan tidak semua seperti itu. We should to have the data. Ya, itu Hmm. yang menjadi penting bagi saya agar memang pemilu ini dalam hal kaitan inklusif dan memang aksesibilitas datanya yang kita update kembali agar memang ini Hmm. pemilunya lebih inklusif lagi, Inclusion. lebih aksesibel lagi. Ya bagaimana caranya, salah satunya dengan perbaikan data. Selain tadi, salah satunya caranya adalah memang kita mempunyai duta-duta pemilu dari teman-teman disabilitas ini. Mungkin tadi teman-teman juga Ibu Bapak sudah melihat bagaimana 3 orang teman-teman disabilitas ini mempunyai wawasan yang jauh berbeda Hmm. dibandingkan sebelumnya melalui program Engage gitu ya. Jadi mereka Hmm. sekarang kan punya kemampuan yang luar biasa. Tadi saya di awal bilang mereka sekarang sebagai duta pemilu karena mereka sekarang akhirnya mau berkontribusi, malah ingin jadi kalau bisa saya mencalonkan gitu ya istilahnya. Kalau ada partai yang mau manggil saya, sepertinya mereka sudah gas-gas Gaspol. Sokat tuh. partisipasinya menjadi berbeda lagi gitu. Jadi saya kira Halo. saya jangan lupa ke UNESA. Program Engage ini sangat luar biasa. Mari kita lanjutkan bersama. Dari saya begitu saja Bu Eka. Saya kembalikan lagi ke Bu Eka. Terima kasih Pak. Pak Izin Bapak, menambahkan, Mbak, boleh? ya, ya Mbak Deborah. Ya, itu kan tadi kan Pak Zainal menyinggung terkait dengan data. Kalau kami dari sisi disabilitas menyinggung terkait dengan ada sebenarnya satu hal yang ketinggalan untuk saya sampaikan terkait dengan FGD kemarin, itu terkait dengan ini, Mbak, terkait dengan aksesibel dari aplikasi dari KPU. Waktu itu eh, udah udah lama waktunya memang KPU Jawa Timur sebenarnya sudah akses, tetapi ternyata sistemnya sudah disentralisasi kepada KPU pusat. Jadi Hmm. untuk teman-teman netra itu sangat kesulitan untuk mengaksesnya. Jadi mungkin bisa dibenahi lagi untuk Hmm. aplikasi KPU-nya karena ini merupakan sistem layanan informasi. Karena kan kalau misalnya kami tidak bisa mengakses sistem layanan informasi, bagaimana kami tahu untuk DPT kami berada di mana, TPS Hmm. kami berada di mana, seperti itu, Hmm. dan apa saja yang harus kami lakukan untuk terkait dengan eh, proses pemilu ini seperti itu. Karena memang dalam penyusunan icon-icon di aplikasinya juga mengalami Hmm. eh, ketidak rapi seperti itu. Jadi susunannya sangat berantakan. Jadi kurang akses sama screen readernya teman-teman netra. Itu tadi yang Hmm. saya sempat Oh, terlambat oke. singgung terkait dengan ini. Oke. Terima kasih Mbak Deborah. Bagi Bapak dan Ibu KPU, mohon didengarkan ya masukan dari Mbak Deborah agar apa namanya upaya accessibility yang sudah diupayakan oleh KPU betul-betul bisa dinikmati juga oleh teman-teman penyandang disabilitas. Bapak dan Ibu, mungkin Iya Mbak, boleh izin masuk sebentar aja Mbak. boleh silakan. J, 2 menit ya. sebenarnya kalau menurut hasil diskusi kami dari kemarin juga hasil dengan teman-teman ingin yang usulkan pada pemerintah adalah menambahkan satu aja identitas di KTP-nya itu bahwa Oke. dia atau membuat identitas di kolom KTP pengenalnya itu adalah penanda disabilitas itu Mbak. Jadi Oh, oke. mungkin kalau dengan adanya itu mungkin jadi akan bisa termapping dari awal. Oh, ternyata dia si A ini disabilitas ini, tempatnya di sini, di sini, di sini. Nah, Oke. itu mungkin menurut kami akan jauh lebih mempermudah pemerintah dan juga KPU maupun Bawaslu dalam mengetahui jumlah data teman-teman penyandang disabilitas peserta pemilu, Mbak. Terima kasih atas masukannya, Mas Mak. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, sayangnya waktunya kita sudah habis sehingga mungkin kita bisa mengakhiri acara ini. Tapi sebelum ini berakhir, saya ingin meminta closing statement dari Bapak dan Ibu juga dan teman-teman yang lain. Mungkin bisa dimulai dari Bu Lucy dulu. Silakan Ibu closing statementnya.
Terima kasih Mbak Eka. Kita tidak pernah tahu ke depan itu apa yang terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah memberikan yang terbaik dengan gagasan dan langkah kecil kita. Mari bersama-sama bergandeng tangan untuk mensukseskan program bersama disabilitas supaya pemilu ke depan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Silakan Pak Zainal closing statement-nya. Semua orang memiliki hak yang sama, siapapun kita, mau kita disabilitas, mau kita teman-teman yang biasa, sama saja. Gunakan kesempatan yang ada dan mari kita dukung untuk pemilu yang lebih aksesibel dan pemilu yang lebih inklusif. Semangat untuk teman-teman, kita peduli bersama, mari kita maju bersama. Terima kasih Pak Zainal. Silakan Mas Fadil closing statement-nya. Baik. Setiap orang punya hak kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang dipilih dan memilih. Berikanlah kesempatan kepada disabilitas untuk berkolaborasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, karena disabilitas adalah makhluk yang ciptaan Tuhan yang sama-sama diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Thank you Mas Fadil. Mas Makruf. Closing statement. Dari saya sendiri, lakukanlah yang selagi kamu bisa. Jangan lakukan jika kamu tidak mampu. Ketika kamu mampu dan bisa untuk melakukan, maka lakukanlah. Tapi ketika kamu tidak sanggup untuk melakukan itu, maka diamlah, karena itu jauh lebih baik. Selanjutnya Mbak Deborah silakan. Ya, baik. Hari terus berganti, zaman juga akan terus makin maju. Jadi bagi teman-teman disabilitas, mari meningkatkan potensi diri, mari meningkatkan kualitas diri untuk bisa bersama-sama meningkatkan hak politik maupun pemilu akses yang inklusif bagi semuanya, tidak hanya disabilitas saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Deborah. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sekali lagi kami dari PPDI, Program Engage, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semua partisipasi teman-teman sangat berguna bagi para penyandang disabilitas yang lain. Mari kita bersama-sama memperjuangkan hak-hak politik bagi teman-teman semua di luar sana yang masih belum bisa menikmati apa yang sudah teman-teman rasakan kemarin-kemarin ini. Mari kita berjuang bersama agar pemilu yang akan datang ini dapat dinikmati oleh semua teman-teman penyandang disabilitas, menjadi pemilu yang aksesibel dan pemilu yang inklusif. Selamat malam.